Nanti semuanya bakal kita lihat di gameplaynya seperti apa. Dan inilah dia draft yang sudah dipilih untuk pembukaan di game kita yang pertama. Dari segi draft aku bisa bilang sama-sama powerful meskipun dari EVOS Icon ini punya chance yang dimana mereka bakal bisa ngacak-ngacak banget di 4 menit awal. Karena ya dari Claude dan juga Parsha serta Link itu adalah 3 hero yang butuh item banget. Nggak bisa early game mereka sebebas itu untuk bisa dapetin peak powernya. So kita akan segera masuk ke Land of Down di match pertama kita. Game pertama EVOS Icon versus Aura Esports. Luar biasa ya, semangatnya di MDL Arena ini benar-benar memberikan support kepada kedua tim yang sedang bertanding di hari ini. Ya, dan bahkan kalau misalkan kita ngelihat ya, wajar sekali karena Aura juga untuk sekarang posisinya juga lagi cukup baik di atas klasemen dan juga untuk EVOS Icon mereka juga harus menaikkan poin juga. Jadi ini bukan jadi match yang benar-benar panas banget. Tapi untuk sekarang rotasi dari kedua belah tim aku akan katakan dari Aura sebenarnya yang lebih cukup agresif. Mereka udah mulai memasuki ke arah jungle power dan aku suka dengan permainan nempel seperti ini. Seperti yang tadi Radit katakan, Parsha ini butuh banget yang namanya item untuk di arah early game-nya. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Grok, early power-nya itu beneran oke dengan adanya power of nature. Jadi combo begini ini bakal nyukupin banget dari sisi power dan juga damage-nya. Ya, dan terlihat ya, coba untuk bergerak secara bersamaan di area river sana. Menghantui dan juga membayang-bayangi agar Nea ini nggak bisa bebas untuk bergerak ke area jungle dari Aura Esports. Dan terlihat Brand yang ada di bagian atas Finspons dikeluarkan, defense masih ditahan. Nea yang menjadi target utama, terkena Tempest of Blade. Dan Nea berhasil ter-take down. First Blood dipegang dengan begitu cepatnya oleh seorang Foundir. Iya, ini satu hal yang aku harus note juga ya dengan adanya Nea ternyata mengambil ke arah Joy Jungler. Little Ignition dari emblemnya dan justru Veldora yang mengisi di area XP lane dengan Fredrin-nya. Jadi untuk match up untuk di area XP kayaknya ini bakalan jadi lane yang cukup ditinggalkan oleh kedua belah kubu. Tapi aku penasaran nih, untuk laning di gold ini bakalan seperti apa? Karena ini udah mulai ada sedikit rotasi dari segi mid lane-nya yaitu Richie mensupport ke arah Cloud di arah top lane sana. Tetapi dengan support dari Richie yang di area top lane, otomatis Turtle pun bisa dibilang cukup jauh untuk digapai bagi seorang Parsha. Ya, cukup jauh ya untuk bisa digapai, tapi harus berhati-hati karena keberadaan dari beberapa player Aura Esports belum terdeteksi dan langsung ada flickeran terpaksa dikeluarkan terkena efek stun Dauma. Dalam ancaman, Aaron Shiki fokus untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya gold platingan di bagian gold lane sana sambil menunggu rekan-rekannya datang dan memberikan backupan di bagian top lane. Di sisi lain, Turtle yang langsung coba untuk di-kiting tapi hanya di reset terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan kedua belah jungler. Dengan kedua belah jungler juga masih berada di arah mid dan juga mau ke arah bottom lane dari linknya ya. Ini kita bisa akan katakan bahwa EVOS Icon sepertinya langsung akan mengejar ke arah Turtle tersebut, menutup first blood dari Neas tadi. Oke, beradu retribution telah didapatkan oleh Brand dan akan membuka Revelation terkena efek dari Electrifying Beat. Ke arah belakang sana Foundir menjadi target, one last hit, masih ada life steal, masih bisa di-take down, Foundirnya down dan untuk kali ini pressure akan diberikan lebih besar lagi ke sisi XP lane dari Aura Esports. Yes, dengan adanya Nea yang habis tadi mengambil ke arah Turtle-nya, sayangnya. Tempest of Blade tadi Brand ini dia selalu on point dari tadi. Ngambil ke arah Turtle dapet, ngambil ke arah Nea juga dapet gitu loh. Dan maka dari itu kita bisa melihat adanya perbedaan level. Satu level antara Brand dan juga Nea. Sisanya kalau kita ngeliat dari segi laning lainnya, aku akan katakan dengan tumbangnya Terizla tadi ya di arah bottom lane, Foundir ini sepertinya udah mulai sedikit lah didominasi oleh Veldora. Walaupun baru perihal clear wave minion aja ya. Oke, tapi menurut aku balik lagi ya, dari segi power Terizla ini bakal menang banget sih dibandingkan dengan Fredrin. Dan bahkan sekarang ada bantuan juga ke bagian extensor, coba untuk penalty zone di cancel. Terkena efek penalty zone, Nea harus berhati-hati dong ada Electrifying Beat. Veldora pun harus berpuas hanya untuk mempop up penalty zone dari Foundir saja. Tapi di sisi top lane sana Dauma langsung menjadi target utama dari Aura Esports dan ter-take down. Untuk kali ini bahkan coba untuk memaksakan ke area outer turret di bagian top lane sana karena 4 player dari Aura Esports bergerak secara bersamaan dan ya mereka mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan Dauma yang menghilang. Justru dengan rotasi dari Aura Esports ya, aku melihat dari tadi mereka tuh benar-benar fokusin banget rotasi mereka ke arah gold lane gitu loh, ngebantu untuk Iron Shiki mendapatkan item spike-nya supaya di saat Iron Shiki sudah mengambil turret di area top lane, item spike yang sudah didapatkan, dia udah mulai cepat bisa rotasi juga dan juga melakukan impact damage yang lumayan oke ke tangan dari teman-teman EVOS Icon. Bahkan dengan rotasi dari Aura aja yang sering ke arah top lane, udah ada satu turtle loh yang diambil oleh teman-teman dari Aura Esports yang membuat untuk sekarang kondisinya ini benar-benar lagi menguntungkan sekali untuk Aura. Ya, tapi harus berhati-hati juga untuk Aura kalau misalnya
EVOS Icon ini punya pick powernya ada di mid to late game. Dimana mereka bakal cukup bisa memberikan damage-nya. Oh, wild charge yang berhasil nih dari Flicker di waktu yang tepat. Douma menghindari mautnya untuk kedua kalinya dan bahkan untuk kali ini membuat disengage di area gold lane sana karena Turtle yang kedua muncul di bagian bottom lane. Dengan Turtle yang muncul otomatis lihat siapa yang selalu memberikan informasi pasti itu adalah Founder yang benar-benar ngebuka dulu dan itu sebenarnya ngebuka-buka aja gitu loh. Tapi dengan adanya performa yang diambil oleh teman-teman dari Aura otomatis Turtle diberikan kepada EVOS. Oke, 1-1 untuk peran Turtle-nya tapi Ribbon Province dibuka. Blast of Run masih sustain tapi nggak bisa terlalu lama karena Founder berhasil di take down dari sisi belakang. Afro yang coba memberikan backup-an memukul mundur player dari EVOS Icon. Nggak mampu ya untuk bisa menyelamatkan Foundernya. Tapi 3-man move dari Aura Esports terlihat dan mereka sepertinya akan mengancam sisi tengah dari EVOS Icon. Top lane itu sudah hancur tadi, dihancurkan oleh Iron Tiki dengan Cloud-nya. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Bran, ini emang tipikalnya gameplay dari Link. Dia untuk di area early itu bakalan cuma tipis-tipis aja engage-nya. Gak bakalan terlalu agresif, bahkan tadi untuk di Turtle kedua pun teman-teman dari Aura tuh nggak nge-engage gitu loh. Karena ya balik lagi, Bran tadi lagi ngambil ke purple buff-nya. Nunggu sampai ada power potential yang besar banget, minimal lah kasarnya ada Corrosion Sight atau di HS itu baru bisa teamfight dengan maksimal. Karena untuk sekarang itemnya baru ada Corrosion Sight. Ya, ini yang jadi problem adalah purple buff dari Bran itu tercuri oleh Nea. Dan 2 menit ke depan, Bran gak akan punya purple buff dan itu akan menandakan bahwa mobilitas yang dia miliki itu nggak bisa sekenceng pada saat dia memakai purple buff. Dan terlihat di bagian tengah sana Veldora coba untuk engage Afro yang masih cukup tanky, menahan semua damage yang masuk. Tapi Veldora pun harus berhati-hati karena satu mispositioning bisa akan membuat dirinya terpanis. Dan Afro coba dipaksakan, Gamora sudah memberikan bantuannya. Terlihat ada 4 player Aura Esports yang ada di area river sana dan harus berhati-hati karena Pahlevi bersiap di sisi belakang untuk mencari celah agar Tyrant Gambit-nya connect. Ya, dan Veldora dengan 2 bar HP tersisa sepertinya akan menunggu bantuan dulu dari Pahlevi dan juga Gamora. Tapi itu dia. Oke, Tyrant saja dikeluarkan, langsung dibawa ke dalam dunia yang dimanipulasi meskipun kali ini berhasil take down. Tapi ada pertukaran di mana Pahlevi juga terpick off. Dan ya mau nggak mau ya, tadi itu benar-benar terlalu dalam sepertinya untuk Pahlevi bisa melarikan diri. Karena ada backup juga dari Petra Ice Strike yang dikeluarkan di waktu yang tepat oleh Rizky. Ya, dan ini udah mulai ada sedikit turning point juga sih sebenarnya untuk teman-teman dari EVOS Icon. Mengingat bahwa dari segi kill point ini sama-sama di angka 3 dan bahkan Bran pun walaupun gak ada purple buff-nya, lihat se-efektif apa dia masih melakukan rotasinya. Di area bottom lane langsung dihancurkan dengan begitu cepatnya dan bahkan dengan top lane yang sudah hancur, ini ngebuat space yang lebih banyak lagi bagi teman-teman dari Aura. Tapi EVOS justru sekarang 2 kali berturut-turut akan mengambil ke arah turtle-nya. Rotasinya udah mulai berkurang dari Aura dikarenakan dengan Bran tadi yang sempat diambil purple buff-nya membuat dia memiliki mobilitas yang lumayan diturunkan. Ya, lumayan diturunkan tapi tetap aja Bran masih bisa mendapatkan cukup banyak objektif ya karena turret berhasil dihancurkan. Dan di area tengah, turret defense dipersiapkan oleh Pahlevi. Harus berhati-hati, masih bisa menghindar dengan Battle Mirror Image tapi Veldora once again dia engage karena bagian Afro. Coba untuk menangkap Afro-nya, belum ada efektor yang dikeluarkan sambil menunggu pergerakan juga karena di sisi jauh sana split push dilakukan oleh Bran. Veldora engage karena bagian depan sana cukup banyak HP yang dia hilangkan dan penalty zone di time yang tepat terkena efektor defense. Dan Veldora yang langsung membuat Founder menghilang dari line of down. Tapi sementara itu di sisi lain berhasil untuk menahan speed push yang dilakukan. Ada flicker dan wild charge oleh Afro. Mampukah Gamora bertahan? Tapi malah Afro yang tertangkap oleh Tone of Memory. Blazing 2 di sisi belakang. Datang Nea, tapi masih belum ada Trifying Beat. Masih belum sempat bisa off joy-nya, tapi Doma still survive. Dan gak ada player dari EVOS Icon yang ter-take down. Mereka semua berhasil disengage di waktu dan timing yang benar-benar tepat. Sebenarnya tadi pergerakan dari Afro itu udah bagus banget. Dia flicker, dia wild charge, dapatin momentumnya 2 orang kena stun. Tapi sayangnya, kalau kita ngelihat ke arah Bran tadi ya, energinya itu habis. Jadi dia nggak bisa melakukan Divine Sword juga. Dan kalaupun memang Finch Poise, ya dia turunnya dengan basic attack gitu loh. Yang menurutku nggak bakalan cukup untuk bisa numbangin ke arah Hive-nya Gamora tadi. Ya, tapi kali ini berhasil menghindar. Ada Petra yang dibuka, Pahlevi terkena knock up dan langsung terpanis. Di sisi belakang penalti dan 3 player dari EVOS Icon dalam bahaya. Karena untuk sekarang Blazing Duet berhasil menghindar nyawa dari Doma. Datang Bran, 3 man down. Sama-sama dibuka, Veldora dan juga Nea. Mampukah mereka bertahan? Coba untuk membalikan keadaannya tapi Nea berhasil mendapatkan seorang Afro. Meskipun untuk kali ini Veldora masih terlalu kuat. Gak bisa di pick up dengan mudah. Lihat deh, tadi dia nahan damage cukup banyak. Tapi sepertinya ini bakal coba dipaksakan oleh Aura Esports ke area mid lane outer turretnya. Ini benar-benar pecah banget sih. Kita kalau nggak salah tadi 2 menit ini ya ada team fight.
Untuk di game kali ini, dan bahkan lihat bagaimana Veteran Strike pun menzoning teman-teman dari EVOS Icon agar mid lane-nya bisa dibukakan oleh teman-teman dari Aura. Yang aku ingin takjub untuk di game kali ini adalah ini full badannya sesuai porsinya dari Aura. Yang kena tumbang tadi itu cuma Founder dan juga Afro. Dan kalau kita ngeliat ke arah Iron Shiki, Richie dan juga Beran, mereka nggak sentuh sama sekali. Betul. Apalagi Richie ya, dari tadi aku tidak notice kalau dia tuh overcommit. Dia tuh benar-benar selalu di belakang, nungguin banget momentum. Dan biasanya momentumnya itu datangnya kalau nggak dari Afro, ya dari Founder. Dengan penaltism dan juga wall charge-nya. Inilah seorang mid laner yang mengutamakan damage untuk membantu team fight-nya. Dan aku sangat suka dengan permainan Richie, tapi begitu juga dengan Gamora. Oke, dia udah tumbang sekali. Tapi Gamora dari tadi mengeluarkan real world manipulation sekiranya di tempat yang emang dibutuhkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Oke, tapi untuk kali ini Watcher sebenarnya dikeluarkan dan coba benar-benar explosion. Udah didapatkan oleh Bran. Ingin sekarang lagi belakang, pesawat dibuka. Tapi sayangnya masih bertahan. 5 player dari EVOS Icon dan bahkan Blazing duet untuk defensif. Mereka diri dari gencaran Nea. Dan ya, masih ada keuntungan untuk EVOS Icon meskipun mereka kehilangan objektif Lord. Yang pertama, tapi Foundernya ter-take out. Dan untuk kali ini harusnya Lord ini masih bisa dibendung sih karena 5 player dari EVOS Icon masih hidup. Harusnya masih bisa dibendung, tapi kita harus benar juga dong dari sekitar objektifnya nih. Udah mulai masih ada perbedaan ya dengan adanya 2 turret sekarang yang justru diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon membuat keadaan seakan-akan stabil. Maka dari itu perbedaannya cuma tipis banget kan di angka 2.400 gold aja dari kedua belah tim dan aku udah melihat bahwa Nea ini udah mulai harus jadi faksi dengan Radiant Armor karena damage-nya tadi masuk ke Afro itu gede banget. Contohnya seperti sekarang dimana tadi dengan adanya team fight di arah Lord ya, lihat real world manipulation-nya itu benar-benar on point di belakang dan Afro ngejaganya sendirian. Sayangnya nggak ada follow up attacker dari teman-teman Aura yang lainnya membuat akhirnya setelah mendapatkan Lord itu advantage-nya bisa dibilang dikurangi sedikit dengan hilangnya Founder. Iya, hilangnya Founder, tapi untuk kali ini Naruto sudah dilanjutkan Watcher combo flicker dan Veldora untuk melihat keadaannya. Dan kalau Legends dibuka dan berhasil men-take down Afro. Melarikan diri ke arah bagian belakang tapi terbaik Fizz. Iron Shiki ter-take down. Nea berhasil mendapatkan target yang optimal meskipun untuk kali ini menjadi target balikan oleh Bran yang langsung menghilangkan nyawanya trading antara Iron Shiki dan juga Nea. Oh my god, benar-benar begitu cepatnya timing dari kedua player ini langsung bisa menghilangkan sosok penting dari tim lawannya. Ya ini adalah momen yang dimana menurutku pertukarannya masih dibilang oke ya dengan adanya Nea ditukarkan dengan Afro dan juga Iron Shinky. Karena balik lagi itu adalah frontliner kasarnya dari Aura yang benar-benar kelihatan banget pergerakannya. Afro yang dari tadi suka banget wajah ke arah depan, ya wajar gitu loh. Dia nggak main rumputan karena itemnya aja itu ke arah item defensif. Radiant Armor ditambah lagi dengan Steel Lake Plates dan juga Immortality. Radiant Armor pun di badan dari Afro tadi masih kena damage ngeburst yang sangat tinggi di tangan dari Nea. Kenapa demikian? Wajar, lihat sepatunya udah tambah lagi dengan adanya sepatu penetrasi, ditambah lagi dengan daya Holy Crystal dan juga Blood Wings, membuat raw magic powernya itu benar-benar gede banget. Ya, tapi untuk kali ini coba untuk mengkiting dari sama-sama frontliner, Veldora dan juga Afro yang terlihat berada di bagian depan. Cukup tanky harusnya, bakal cukup susah untuk di pick off juga, baik dari Aura Esports ataupun dari EVOS Icon. Dan sekarang sambil menunggu kehadiran Lord yang kedua, 30 detik lagi apa yang akan terjadi karena coba untuk memaksakan Pahlevi yang tadi sempat membuka visions di area bus bagian bawah dengan Tyrant's Revenge-nya belum connect sebenarnya, tapi kalau bisa sampai Tyrant's Revenge ini connect ke arah belakang, ke arah Iron Shiki itu bakal menjadi pick off yang mahal dan hampir aja kita lihat momen yang barusan saja aku ceritakan di mana Pahlevi hampir tepat timing Tyrant's Revenge-nya ke arah Iron Shiki. Iya, dengan adanya Iron Shiki yang tadi juga masih terbebaskan lah menurutku. Jadi tadi Blazing Beat itu masih bisa on point ke arah teman-teman dari EVOS walaupun gak bisa menjadi finisher juga ya. Betul. Bagi teman-teman dari Aura. Cuman Veldora dari tadi yang aku perhatiin, ini gameplaynya dia loh yang ngebuka map. Dia yang ngebuka rotasi dari teman-teman Aura. Tapi sampai sekarang dia masih belum tumbang sama sekali. Belum tumbang sama sekali Pahlevi. Connect sebenarnya Tyrant's Revenge tapi masih ada power of nature membuat Afro gak terkena efek knock up-nya. Dan untuk Lord yang kedua sepertinya sudah mulai di-setup juga oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mereka memanggil Lordnya sedikit demi sedikit menuju ke area jungle yang ada di bagian atas. Dan untuk jungle yang ada di bagian atas pun ada Lord juga yang bisa dikontes oleh teman-teman dari EVOS Icon dan juga Aura. Ini dari healingnya Bran, kalau misalkan kita head to head kan dengan adanya Nea, sebenarnya masih kuat untuk melakukan kontes. Tapi kalau kita ngeliat dari aspek yang berbeda, setup potensial dari Aura ini lebih sulit untuk di-trigger dibandingkan dengan EVOS. Karena kalau kita ngeliat ke arah EVOS, Pahlevi dengan satu momen aja itu bisa ngubah segalanya. Tapi kalau misalkan Founder overcommit aja ke belakang,
atau misalkan Afro terjadi lagi kayak kejadian sebelumnya, itu bahaya. Oke, tapi untuk kali ini penalti zone karena Doma. Doma terkena efeknya. Lord akan dicoba di kontes tapi sepertinya tershutdown Brand. Dan Lord berhasil disingkir oleh Nea. Masih pertempuran di sana di mana Afro terjebak dari manipulation. Coba untuk melarikan diri dan double kill didapatkan oleh Nea. Dan 3 match down untuk Aura Esports di Lord yang kedua. Top lane langsung di-push oleh teman-teman dari EVOS Icon khususnya dari Veldora. Ditambah di arah mid lane pun udah ada 3 hero push dari EVOS Icon dengan Deko Prabodi dan juga Nea. Aku kan katakan untuk di match sebelumnya ada sedikit blunder yang terjadi di tangan dari Brand dengan dia menyentuh ke darat dengan terlalu cepat, membuat dia pun kena burst damage yang cukup keras juga datang dari sini yang membuat dia instant pick off dengan begitu cepatnya. Walaupun tadi aku lihat ke arah Gamora ya, kalau nggak salah Gamora juga tadi nggak ngebuka real world manipulation kan. Dia tuh kayak lagi pada ngumpul ya udah dipaksain aja, apalagi dengan Levi menggunakan volleyballnya. Makin membuat mobilitas dari Aura minim lagi dan pada akhirnya Lord pun berjalan sekarang di arah bawah. Ya, Lord berjalan tapi sepertinya sudah ada Brand di sana yang langsung cutting jalannya Lord. Meskipun dia bakal cukup susah nih untuk melarikan diri karena 5-man moves dari EVOS Icon terlihat sudah mulai menghantui juga sisi jungle dari EVOS Icon sambil menunggu dan oh my god berhasil mendapatkan purple buff miliknya ya. Dan itu merupakan suatu keuntungan untuk Brand dimana untuk 2 menit ke depan dia aman seenggaknya dari segi energi nggak akan terlalu boros dan dia bisa melakukan outplay ke arah EVOS Icon dan itu harus diwaspadain sama teman dari EVOS Icon, nggak boleh terlalu overcommit lagi karena mengingat dari tadi rotasi dari Brand ini susah banget buat ditangkap loh. Tapi Tyrant Fate dan juga Tyrant Fate masih ada Purify seperti dari Iron Shiki berhasil menghindar dari combo maut ke knock up dan juga efek stun yang dihasilkan oleh seorang Levi. Sebenarnya nggak cuma dari purple buff yang berbahaya sih dari Brand, tapi kapabilitas dia di saat purple buff didapatkan, split push potensialnya besar untuk di arah bottom lane. Karena bottom lane sudah tidak ada inhibitor turret untuk teman-teman dari EVOS Icon. Yang ngebuat ini kalau misalkan sampai tidak dinotis Brandnya pergi kemana, ini bakalan terjadi kejadian seperti di hari Senin kemarin. Di shift kedua ya, di mana Ians mendapatkan base turret dengan melakukan split push, benar-benar nggak ketahuan di mana orangnya. Ya, dan masalahnya dari EVOS Icon, hero yang bisa mereka utus buat bisa nandingin split pushnya Link gitu ya, itu mungkin ada di Joy. Tapi masalahnya Joy ini bisa secepat Link nggak nih untuk rotasi ke arah objektif Lordnya nanti? Karena ya Joy masih butuh beberapa minion gitu atau beberapa unit untuk bisa mengeluarkan Rhythm of Joy-nya. Tapi sepertinya akan ada kontes di area Parkoba yang dimiliki oleh Brand. Akan coba ditabrakin begitu saja. Nea bersiap di bagian depan sana. Veldora sudah terkikis 3/4 HP-nya. Masih cukup playable. Terence Davis belum mencari cara siapapun. Dan menunggu timing yang tepat karena Foundir di bagian belakang mencoba untuk menunggu momen tepat untuk penalty zone yang kapanpun dia bisa keluarkan untuk menangkap lini belakang dari EVOS Icon. Tapi aku ngerti dengan pressure yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon di menit kali ini. Tujuannya adalah untuk mendorong teman-teman dari Aura agar tidak mendapatkan space yang begitu banyak di saat Lord muncul. Dan sepertinya dari 12 tim akan menunggu terlebih dahulu hingga Lord berubah menjadi Evolve untuk bisa memberikan gemparan yang lebih luar biasa sakit dibandingkan dengan yang Enhanced Lord biasa. Tapi di lain sisi kita juga harus melihat dong bahwa Foundir untuk di game kali ini adalah salah satu hero yang sangat menguntungkan kalau misalkan engage-nya ke arah Lord. Kejadian di menit sebelumnya itu bakalan jadi indah banget jikalau bisa didapatkan lagi dengan Aura Esports di game kali ini. Dengan apa? Penalty zone ya pastinya. Penalty zone ditambah lagi dengan wild charge dan juga Fatal Extract. Karena itulah menurutku yang menjadi ide utamanya membawa draft seperti itu. Betul, dan dari tadi pun sebenarnya penalty zone-nya Foundir ini bagus ya. Ya. Dia bisa dapetin Doma, seenggaknya bisa dapetin lini belakang lah dari EVOS Icon. Tapi masalahnya follow up-nya agak cukup lama dari Aura Esports lainnya, gitu dari teman-temannya Foundir. Dan untuk di Lord yang ketiga kali ini bakal cukup susah karena Watchan yang berhasil dihindari oleh Gamora. What? Sangat disayangkan tadi ya, masih bisa menghindar dan bahkan udah nggak ada Watchan lagi untuk kontes Lord yang ketiga kali ini yang sudah mulai dipersiapkan juga. Veldora berada di bagian sana, Nea bersiap. Tapi Gamora ini adalah player yang harus diantisipasi positioningnya. Karena lagi-lagi Reward Promotions bisa bakal merepotkan juga player-player Aura Esports yang terjebak nanti di dalamnya. Dan fokus ke arah Lordnya, coba untuk barrier dan terreset dengan ada barrier yang dikeluarkan oleh Afro. Oke, dengan satu barrier aja ini udah benar-benar menguntungkan banget. Karena lihat bagaimana Richie pun langsung melakukan clear wave ini terlebih dahulu untuk mendorong wave dari Aura Esports itu sendiri. Namun di lain sisi, aku melihat Brand untuk di game kali ini juga bermain dengan sangat-sangat pintar. Dia nggak mau kelihatan dulu di map dia ada posisi mana dan bahkan lihat dia jauh banget di belakang sambil nungguin ke arah purple buff-nya sambil nungguin di arah rumutan.
dari EVOS Icon jikalau mereka ingin bikin sekarang loh. Ya, tapi coba untuk di all-in dan berhasil mendapatkan Aaron Siki. Lihat dia dalam bahaya dan mencoba dibuka tapi double kill. Bainnya looking for triple kill. Maju ke bagian depan sana. Terlihat ada Abro. Where are you running, Abro? Berhasil mendapatkan 3 orang player dari Aura Esports dan EVOS Icon. Chance mereka besar untuk one straight push di arah mid lane. Karena mungkin hanya Founder dan hanya Brand saja yang bisa melakukan defensif. Tapi ini bakal cukup susah mengingat 5 player dari EVOS Icon masih available untuk one straight push momennya. Bisa kalau misalkan penalty zone-nya ini on point kepada 5-5-nya dari EVOS Icon. Tapi lihat bagaimana di depan sana. Oke. Dan yes, berhasil dapat memori. Mengenai nyawa dari Founder. Berhasil seorang diri, pertama dipecahkan dan wiper untuk EVOS Icon. Dan EVOS Icon memadamkan api Aura Esports di game yang pertama. Veldora. Permainannya dari arah early game sampai ke arah late game tidak tersentuh sama sekali, membuat dia tidak mendapatkan death untuk di game kali ini. Setup yang dibawa oleh teman-teman dari EVOS Icon. Aku sangat suka dengan pembawaan Joy-nya Nea di game kali ini. Kenapa aku suka dengan Joy-nya Nea? Jawabannya simpel. Joy, salah satu jungler yang menurutku pilihannya adalah do or die. Do or die. Karena balik lagi, Electrifying Blade dinyalakan, kalian ngebawa barang kalian ke depan sana, itu resiko yang sangat-sangat besar. Tapi ingat, defense tangguh dan strong team fight yang membuat Nea works dan EVOS Icon akhirnya memenangkan game pertama kita. Di depan sana, itu ada Kufra sama Fredrin. Fredrinnya Veldora dari tadi selalu nahan damage-nya, sementara Kufranya